Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari kitab Nabi Zefanya, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang jaminan kemenangan. Allah memberi jaminan kemenangan bagi umatnya dalam pergumulan mereka melawan musuh, dalam pergumulan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Allah memberi jaminan kemenangan. Berbicara tentang jaminan kemenangan saudara, hari ini pun saya dan saudara, kita membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan kemenangan dari Tuhan untuk saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah di tengah ekonomi saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan Tuhan untuk memberi kemenangan bagi saudara dalam segala masalah dan persoalan itu. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan penyakit? Saudara membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan untuk memenangkan pergumulan dan saudara mengalami mujizat. Setiap kita hari ini saya percaya ada hal-hal yang saya percaya kita rindu bersama mengalami kemenangan. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini saudara. Bagaimana, apa saja jaminan kemenangan daripada Tuhan, dan bagaimana kita mengalami jaminan kemenangan itu dalam hidup kita, sehingga dalam segala pergumulan kita akan berakhir dengan kemenangan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, objektif kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati di pagi hari ini oleh firman Tuhan, sehingga di sepanjang hari saudara akan mengalami berkat Tuhan. Zefanya pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku.
Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan ku biarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah mendebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah jaminan firman Tuhan kepada setiap umat-umatnya, di mana pada konteks ini jaminan yang diberikan kepada orang Israel, di mana dalam situasi yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, di ayat 17 firman Allah menegaskan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, jaminan firman Tuhan ada beberapa yang bisa kita lihat di sini, saudara. Jadi ada dua hal yang akan kita belajar, apa saja jaminan firman Tuhan dan bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan tersebut. Yang pertama, apa saja yang merupakan jaminan firman Tuhan? Kita lihat ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Jaminan Tuhan yang pertama, saudara, bahwa Dia hadir di tengah kita, dan Dia hadir di tengah kita sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, kalau ada satu peperangan, lalu kemudian di tengah satu kelompok tentara yang berperang, ada di sana hadir pahlawan yang gagah perkasa, maka kelompok tentara itu tidak akan takut, saudara. Tidak akan bimbang, mereka akan dengan berani menghadapi musuh-musuh mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Setiap kita, firman Allah menegaskan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia hadir sebagai pahlawan bagi setiap kita. Jangan takut menghadapi kehidupan saudara, jangan takut menjalani kehidupan saudara. Yang pasti hari ini bahwa
Tuhan hadir dalam hidup saudara, Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan. Bahkan dia dikatakan saudara bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau pahlawan hadir dan kemudian setelah berperang kalah, sama saja. Tetapi di sini dikatakan setelah ditegaskan bahwa Allah hadir dan Dia hadir sebagai pahlawan, berikutnya ditegaskan bahwa Dia memberi kemenangan. Saudara, kalau dikatakan Dia memberi kemenangan, maka itu jaminan yang pasti. Kenapa saudara? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Jadi hari ini apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah memberi jaminan, memberi kemenangan bagi setiap saudara. Adakah saat ini pergumulan saudara berat? Hari ini jaminan firman Tuhan bagi saudara adalah Dia akan memberi kemenangan dalam saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah hari ini masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kehidupan berat menimpa saudara? Dengar saudara, Allah hadir dalam hidup saudara. Dia hadir sebagai pahlawan dan Dia hadir untuk memberi kemenangan bagi setiap saudara. Lalu kemudian jaminannya berikutnya masih ayat 17 bagian B. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jaminannya yang ketiga adalah di mana Dia membaharui umat-umatnya dalam kasih-Nya. Artinya kasih-Nya akan dilimpahkan. Umat-umatnya akan dibaharui dalam kasih Tuhan. Dia membaharui kita dengan kasih-Nya, saudara. Hari ini, adakah saudara yang rindu Allah bekerja mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan saudara? Dengar, hari ini jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia akan membaharui kita dengan kasih-Nya. Jadi saat ini, saudara, kita sudah belajar, sudah melihat bahwa jaminan firman Tuhan bagi kita adalah bahwa Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir memberi kemenangan. Dia hadir membaharui kita dalam kasih-Nya. Sungguh indah jaminan dan janji firman Tuhan, di mana hidup kita hari ini bagaimanapun keadaan kita, ada Tuhan yang menjadi pahlawan kita. Ada Tuhan yang pasti memberi kita kemenangan. Dan ada Tuhan yang akan membaharui kita terus di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami janji Tuhan ini? Bagaimana supaya jaminan kemenangan, jaminan kehadiran, jaminan pembaharuan kita bisa alami di dalam kehidupan kita? Kepada siapa janji-janji ini diperuntukkan? Yaitu kepada umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang bagaimana? Kita lihat bersama di ayat 9. Sebelum jaminan itu diungkapkan, saudara, di ayat 9 terlebih dahulu dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil namaku, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Jadi saudara, yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa akan tiba waktunya bahwa ada orang-orang, ada kelompok orang-orang, ada pribadi-pribadi yang rindu beribadah kepada Tuhan. Di mana pada waktu itu, kenapa seringkali orang Israel mengalami penderitaan? Mereka akhirnya ditawan, mereka akhirnya mengalami serangan musuh dan mereka kalah. Bahkan berkali-kali mereka akhirnya ditawan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena ibadah mereka seringkali bermasalah. Malah seringkali mereka ikut-ikutan untuk menjadi penyembah berhala. Itu begitu banyak kisah di mana mereka akhirnya menjadi penyembah berhala. Dan ending dari semuanya itu, saudara, seringkali adalah mereka mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan.
Tetapi di sini dikatakan bahwa bagi orang yang akan hidup beribadah, di mana ada kerinduan dari hatinya, ada kerinduan dalam hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, dari tempat yang berserak-serak orang-orang datang untuk memberi persembahan. Artinya mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka datang untuk memberi persembahan mereka kepada Tuhan. Maka kepada orang itulah jaminan Tuhan dinyatakan. Sebagai aplikasinya saudara, bahwa kalau saudara rindu jaminan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya sebagai pahlawan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya untuk memberi kemenangan bagi saudara, dan jaminan kehadirannya untuk membaharui kehidupan setiap kita saudara. Kalau kita merindukan itu, maka yang pertama dikatakan di sini, saya dan saudara harus hidup beribadah kepada Tuhan dan rindu mempersembahkan korban persembahan kita bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, adakah saudara yang saat ini haus dan rindu beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hari-hari ini begitu banyak saudara yang tidak lagi hidup beribadah? Atau jangan-jangan hari-hari ini situasi atau pandemi yang sedang terjadi telah menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah? Saudara, selagi masih ada kesempatan, laksanakan ibadah yang seharusnya saudara lakukan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia beribadah dalam jam-jam ibadah saudara, jika itu memungkinkan dalam masa pandemi seperti ini. Atau saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setiap hari setia merenungkan firman Tuhan. Salah satunya adalah renungan pagi ini saudara, yaitu renungan penyejuk jiwa. Jadikan channel ini menjadi channel langganan saudara, sehingga setiap pagi sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dan di dalam video ini juga saudara, setiap paginya saya akan menopang saudara di dalam doa. Artinya dalam ibadah melalui channel ini, setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara juga bisa didoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami jaminan Tuhan dalam hidup kita, hiduplah setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah mengabaikan ibadah kepada Tuhan, ini waktunya untuk saudara mengambil komitmen yang baru, bahwa saudara akan hidup beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan kiranya mengerjakan mujizatnya, jaminan-jaminannya dinyatakan dalam hidup saudara, ketika saudara hidup rindu dan haus untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan? Di ayat 12 dikatakan, di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Oke saudara, yang berikutnya dikatakan di sini bahwa akan dibiarkan satu umat yang rendah hati, tapi mereka lemah. Tetapi dalam kelemahan mereka apa yang terjadi? Mereka akan mencari perlindungan kepada nama Tuhan. Artinya, yang kedua ada dua hal di sini. Yang pertama, mereka yang rendah hati. Yang kedua, mereka yang sadar bahwa diri mereka lemah dan mereka mencari perlindungan daripada Tuhan. Itu yang ada di ayat 12 ini saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami jaminan firman Tuhan tadi? Hiduplah dalam kerendahan hati. Di mana bukti kerendahan hati kita saudara? Bahwa kita sadar kita manusia yang lemah. Kita sadar kita manusia yang terbatas. Dan dalam kelemahan dan keterbatasan kita saudara, kita mencari perlindungan daripada Tuhan. Kita mengharapkan perlindungan daripada Tuhan. Kita haus perlindungan daripada Tuhan. Jadi saudara, hari ini kalau kita rindu
mengalami jaminan firman Tuhan, mari hidup dengan penuh kerendahan hati. Siapapun kita saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin semuanya sepertinya baik, tapi dalam semuanya itu tetaplah rendahkan hati di hadapan Tuhan. Sadarlah bahwa kita manusia yang lemah, yang dimana kalau hari ini Tuhan berkata selesai, kita akan selesai. Kalau hari ini Tuhan goncangkan dunia ini sekian puluh skala Richter, maka semuanya bisa lenyap dengan seketika saudara. Nah itu sebabnya saat ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita, mari kita harapkan mujizat Tuhan. Kita harapkan pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan saudara. Ayat 13 dikatakan, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Yang ke-13 ini berbicara tentang cara hidup umat-umat Tuhan yang akan menerima janji-janji firman Tuhan, di mana cara hidup mereka adalah mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam ketulusan. Mereka tidak hidup dalam kemunafikan, dalam kebohongan, tapi mereka hidup dalam kebenaran. Dan orang yang demikianlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Seringkali di dunia ini saudara, banyak orang mencari apa yang dia inginkan, tetapi melalui dosa, melalui kebejatan. Sehingga orang yang demikian sekalipun dia orang Kristen, dia tidak akan mengalami jaminan firman Tuhan. Tetapi orang yang apapun dan bagaimanapun situasi kehidupannya, namun dia tetap hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan mengalami jaminan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap umatnya, di mana Dia hadir sebagai pahlawan dalam kehidupan kita. Dan Dia hadir memberi kemenangan bagi kehidupan kita. Dan Dia hadir untuk membaharui kita di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, hari ini ada jaminan firman Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saudara, apapun situasi dan keadaan hidup saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Kita sudah belajar bahwa untuk kita mengalami jaminan firman Tuhan, yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang rindu untuk beribadah. Ada hati yang haus untuk datang beribadah kepada Tuhan, konsisten beribadah kepada Tuhan, baik melalui ibadah-ibadah di gereja lokal kita saudara, maupun hari demi hari saudara bisa merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Bahkan malam hari sebelum saudara beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan renungan audio Alkitab untuk renungan malam saudara. Lalu yang kedua, untuk mengalami jaminan firman Tuhan, maka kita harus hidup dalam penuh kerendahan hati, penuh kesadaran bahwa kita lemah dan kita perlu pertolongan Tuhan. Itulah bukti kerendahan hati kita saudara. Bahkan yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari raih jaminan firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Hari ini kami sungguh bersyukur ada jaminan firman-Mu bagi setiap umat-umat-Mu, di mana jaminan firman-Mu bagi setiap kami adalah bahwa Engkau hadir dalam hidup kami sebagai pahlawan.
Engkau hadir dalam hidup kami memberi kemenangan, dan Engkau hadir dalam hidup kami untuk membaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu, dan kami juga sudah belajar bahwa untuk mengalami jaminan firman Tuhan, kami harus menjadi pribadi yang rindu bersekutu, rindu beribadah kepada Tuhan. Kami harus menjadi pribadi yang penuh kerendahan hati, sadar akan kelemahan, kemudian hidup mengandalkan Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang rindu hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian jaminan firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup melaksanakan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga janji firman Tuhan juga menjadi bagian kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Sebentar lagi Tuhan, hamba juga akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, beban persoalan mereka, masa depan mereka, ekonomi mereka, profesi mereka. Bapa yang baik, hamba akan menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati kami dalam doa-doa kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu
untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang.
orang-orang yang mereka rawat, mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasamu, mujizatmu, berkatmu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurahkan, kasih karuniamu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.